Resep 1, cireng koin. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh roiko, seperempat sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Untuk bawang putihnya, kalau nggak ada yang bubuk boleh diganti 2 siung bawang putih yang diulek halus. Bagi adonan menjadi 2 bagian, lalu masak 1 gelas belimbing penuh atau 200 ml air hingga mendidih, dan tuang di atas tepung yang sudah kita bagi menjadi 2. Kemudian aduk hingga tercampur rata sampai teksturnya menjadi lengket seperti lem. Masukkan sisa separuh dari tepung yang kita bagi 2 tadi dan diaduk-aduk hingga tercampur rata. Ini diaduk hingga kalis atau diuleni sampai kalis. Karena ini masih panas, saya pakai spatula dulu. Kalau sudah cukup hangat baru diuleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih. Setelah adonan kalis, kita letakkan di meja ataupun pakai alas kerja seperti ini juga boleh. Kemudian gilas hingga tipis setipis mungkin menggunakan rolling pin. Boleh juga menggunakan botol kaca. Jika sulit terlalu banyak adonannya, bisa dibagi 2 kemudian dipipihkan. Dan saya cetak menggunakan cetakan kue talam ataupun cetakan apapun yang berbentuk bulat ya. Pastikan ini dipipihkannya sampai benar-benar tipis. Adonan yang sudah ditipiskan akan saya balur menggunakan tepung tapioka tipis-tipis biar nanti ketika disusun di dalam wadah itu tidak lengket satu sama lain. Kalau sudah selesai bisa diletakkan di dalam box, kemudian ditutup dan siap untuk dipasarkan. Jadi ini harus ditutup rapat boxnya biar nanti permukaan cireng nggak kering ya. Siapkan minyak yang sudah cukup panas, kita masukkan cirengnya satu persatu. Untuk jumlah minyak yang digunakan sesuai selera ya. Kalau mau langsung banyak sekaligus ya minyaknya harus banyak, biar cirengnya itu bisa banyak yang digoreng. Goreng sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga cirengnya itu mengembang atau mengopong ya. Jadi terus diaduk, kalau udah cukup garing bisa diangkat. Pastikan benar-benar kering biar nanti nggak gampang lempem. Ini saya letakkan di wadah, kemudian saya taburi menggunakan bubuk cabai, boleh juga menggunakan bubuk balado ataupun jagung manis dan sebagainya ya, sesuai selera. Cireng kopongnya udah berhasil atau cireng koin ya. Bisa kalian coba, hasilnya akan kopong seperti ini. Yang rasa original dengan rasa pedas, rasanya sama-sama enak. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 2, cireng sendok kuah cuka. Bumbu kuah cuka 20 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih, dan sedikit air. Kemudian di blender hingga halus. Boleh juga diulek hingga halus. Selanjutnya masukkan bumbu ke dalam panci. Tambahkan 500 ml air dan 1 sendok makan asam jawa yang direndam dengan 100 ml air panas, 200 gram gula merah, dan 1 sendok teh garam.
Selanjutnya dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga gulanya larut dan mendidih. Jangan lupa dicek rasa. Kalau sudah mendidih dan rasanya pas, bisa matikan api kompornya dan diangkat. Dalam wadah masukkan 200 gram tepung tapioka, setengah sendok teh Royco, seperempat sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh garam, 2 batang daun bawang yang diiris kasar. Aduk hingga rata. Dan tambahkan 300 ml air mendidih. Ini saya tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Hasilnya seperti ini, akan lengket seperti lem. Ini ada bumbu yang kelupaan, yaitu 2 siung bawang putih yang diulek halus. Saya masukkan, diaduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya ambil adonan menggunakan sendok makan, kira-kira setengah sendok makan atau 1 sendok makan, dan goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Masukkan satu persatu, ini digoreng menggunakan api sedang hingga warnanya itu kecoklatan dan teksturnya hingga benar-benar kering, sehingga nanti cirengnya itu nggak gampang lempem ya, atau nggak gampang kempes. Jadi dia akan tetap kokoh walaupun cirengnya sudah dingin. Nah, biar makannya itu mudah, ini cirengnya saya potong-potong sebelum dimasukkan ke dalam mangkok. Tapi kalau nggak mau dipotong-potong juga boleh. Kemudian siram menggunakan kuah cuka secukupnya. Dan siap disajikan. Cirengnya sangat lembut, nggak alot sama sekali. Dimakan menggunakan kuah cuko seperti ini nambah enak, nambah seger, dan mantep banget. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 3, keripik cireng. Dalam wadah masukkan 150 gram tepung tapioka, 2 sendok makan atau 20 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco. Aduk rata. Kemudian sisihkan. Bumbunya mau saya blender aja, 2 siung bawang putih, 1 ruas kencur, dan 100 ml air. Kalau nggak mau di blender boleh juga diulek ya. Masukkan bumbu ke dalam panci, kemudian masak hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan bumbu yang sudah mendidih ke dalam tepung tadi yang sudah kita bumbuin dan diaduk-aduk hingga tercampur rata. Ini saya aduk pakai spatula dulu karena masih panas. Setelah tepungnya cukup hangat, ini lanjut akan saya uleni menggunakan tangan. Diuleninya sampai kalis ya. Ketika saya uleni, teksturnya masih terlalu keras. Saya tambahkan air dulu per sendok makan. Ini saya tambahkan 2 sendok makan dulu dan diuleni lagi. Karena masih keras lagi, saya tambahkan lagi 2 sendok makan. Dan saya tambahkan lagi 1 sendok makan. Diuleni lagi sampai tercampur rata. Untuk menambahkan per sendok makan ya, jangan sampai terlalu lembek. Nah, setelah adonan cukup bisa dibentuk, selanjutnya ambil sekitar besarnya itu sebiji kelereng gitu, bulat-bulatkan hingga mulus. Lakukan sampai selesai. Siapkan meja atau alas apapun, kemudian alasi menggunakan plastik dan letakkan adonan yang sudah dibulatkan. Tutup lagi menggunakan plastik dan pipihkan menggunakan bagian bawah gelas seperti ini.
hingga benar-benar tipis. Ambil menggunakan spatula dan letakkan di piring. Piringnya boleh dilapisi menggunakan tepung tapioka ataupun tepung terigu ya, biar nggak lengket. Setelah semuanya selesai dibentuk, ini siap digoreng. Saya siapkan minyak goreng dalam jumlah yang lumayan banyak tentunya ya. Nah, setelah minyaknya mulai panas, kita masukkan cirengnya satu persatu. Ini digoreng menggunakan api sedang. Masak sambil terus diaduk-aduk ya, agar cirengnya itu bisa mengambang dan bisa kopong. Digoreng sampai berwarna sedikit kuning kecoklatan atau sampai kering. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, kuning kecoklatan dan sudah kering, bisa kita angkat, tiriskan, dan siap disajikan. Sebagian akan saya beri dengan cabai bubuk. Kalau nggak ada cabai bubuk, boleh pakai bubuk balado atau bubuk jagung manis ataupun bubuk apapun sesuai selera kalian masing-masing. Dan dikocrek-kocrek. Keripik cirengnya sangat renyah, gurih, dan enak banget, ada wangi aroma kencur. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 4 cireng bumbu rujak. Siapkan wajan ataupun teflon, masukkan 3 siung bawang putih yang diulek halus, 1 sendok makan garam, 1 bungkus royco rasa ayam, 2 batang daun bawang iris halus, dan 850 gram tepung tapioka. Tapi ini saya ambil 3 sendok makan munjung atau sekitar 60 gram untuk bahan biang. Dan tambahkan dengan 600 ml air atau sekitar 3 gelas setengah belimbing seperti ini. Aduk sampai tepung tapiokanya itu larut semuanya. Selanjutnya masak menggunakan api sedang hingga teksturnya itu berubah lengket seperti lem. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, matikan api kompor, angkat. Lalu siapkan baskom ataupun wadah yang besar, masukkan tepung tapiokanya tadi secara bertahap dan larutan biangnya. Aduk ringan menggunakan spatula. Ngaduknya itu jangan diulet-ulet sampai kalis ya, ringan aja. Dan saya tambahkan lagi sisa dari tepung tapioka, diaduk lagi sampai tercampur. Harus masih ada butiran-butiran tepung ya, jangan terlalu kalis. Ambil sedikit adonan kira-kira 20 gram, kalau nggak ditimbang juga boleh ya, dipipihkan seperti ini. Hasilnya ini sebanyak 70 buah cireng. Siapkan setengah sendok makan asam jawa, beri 100 ml air, dan ini dibiarkan dulu. Bumbu uleknya 15 buah cabai rawit, 3 siung bawang putih ukuran kecil, kalau gede pakai 1, dan garam kira-kira 1/4 sendok teh. Diulek-ulek sampai halus. Tambahkan 100 gram gula merah, saya pakai gula aren, dan diulek hingga halus. Setelah gulanya halus, sekarang masukkan dari rendaman air asam jawa. Kita ambil sarinya dan dicampur hingga rata, diulek-ulek seperti ini, dan kita pindahkan ke teflon. Aduk-aduk. Kemudian ini dimasak sampai mendidih. Tujuannya dimasak itu agar nanti sambalnya lebih awet, jadi nggak gampang basi ya. Bungkus kecil-kecil menggunakan plastik. Untuk ukurannya sesuai selera, kira-kira 2 sendok makan seperti ini. Untuk perekatnya boleh menggunakan sealer ataupun dibakar.
Siapkan mika atau standing pouch atau plastik biasa. Kita isi per 10 buah atau mau diisi sebanyak 20 juga boleh, sesuai selera. Kita masukkan bumbu bawaannya dan juga ini di strapless sampai rapet. Kalau pakai sealer akan lebih bagus lagi, akan kedap udara ya. Divakum dulu biar nanti udara itu keluar sehingga cirengnya itu bisa lebih tahan lama di dalam freezer. Harga cireng ini bisa dijual mulai harga Rp1.000, untungnya akan sangat banyak banget. Dan kalau menggunakan plastik seperti ini sebaiknya di sealer atau divakum dulu ya, baru di sealer. Nah, ini siap disimpan di dalam freezer, sisanya akan saya goreng. Siap dijual, dipasarkan. Mantap kan? Selamat mencoba ya, ini untungnya banyak banget loh teman-teman. Tinggal teman-teman kemas dengan cantik saja. Goreng di minyak yang sudah dipanaskan menggunakan api sedang hingga teksturnya itu menjadi kering dan dia akan mengembang. Cireng bumbu rujaknya siap untuk disajikan. Cirengnya sangat putih sekali, mantap. Bagian dalamnya akan kenyal lembut seperti ini dan bagian luarnya itu garing. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 5 cireng mini bumbu rujak. Bahan-bahannya 250 gram tepung tapioka, 200 ml air, daun bawang, boleh dilewatkan kalau nggak ada, setengah sendok teh Royco, 1 sendok teh bawang putih bubuk, boleh diganti 2 siung bawang putih yang diulek halus, dan 3/4 sendok teh garam atau dikira-kira saja sesuai selera. Pertama, iris-iris dulu daun bawangnya. Selanjutnya daun bawangnya bisa langsung kita masukkan ke dalam wajan ataupun teflon. Tambahkan garam, bawang putih bubuk dan Royco, air. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka yang tadi ya. Kita ambil 2 sendok makan, aduk rata. Ini sebagai bahan biang. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga adonannya itu menjadi lengket seperti lem. Kalau udah, matikan api kompor, angkat. Masukkan tepung tapioka ke dalam wadah yang besar. Tambahkan dengan biang yang sudah kita buat. Selanjutnya ini diaduk ringan aja, jangan terlalu diulet-ulet ya. Diaduknya pelan-pelan, cukup sampai tercampur rata. Dan biarkan hingga ada putih-putihnya dari tepung itu. Jangan sampai tepungnya itu terlumat habis atau kalis dengan bahan biang. Selanjutnya kita siapkan tepung sedikit untuk baluran. Ambil sedikit adonan, pipihkan kecil-kecil sebesar uang koin gitu. Kalau tangan kita lengket bisa dibalur menggunakan tepung tapioka. Hasilnya sebanyak ini. Selanjutnya goreng di minyak yang panas. Pakainya minyak yang banyak. Jangan lupa dibolak-balik dan goreng hingga kering. Nah, ini udah kering, siap diangkat, tiriskan, jangan lupa matikan api kompornya ya. Untuk bumbu rujaknya ada 7 buah cabai rawit dan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh dan diulek hingga halus. Atau kalau suka pedas boleh ditambah. Gula merah 1 sendok makan, diulek lagi hingga halus. Air asam jawa 2 sendok makan. Ulek-ulek hingga tercampur rata. Selanjutnya, cireng yang sudah kita goreng kita tusuk menggunakan tusukan sate. 1
Satu tusuk sate ini bisa diisi 3-4 tergantung mau dijual berapa. Kalau diisi 3 gini bisa dijual seharga Rp1.000. Atau juga bisa dikemas di dalam kantong plastik kecil-kecil seperti ini, diisi 3 dan dijual seharga Rp1.000. Guling-gulingkan cireng yang sudah ditusuk menggunakan tusuk sate di atas bumbu rujaknya. Atau kalau yang dikemas menggunakan plastik bisa disendokin dan dituang ke dalam plastik. Kalau dibuat bumbu yang seperti ini tidak akan bertahan lama ya. Jadi harus langsung dimakan. Tapi kalau mau tahan lama, bumbunya itu bisa dimasak ya. Setelah dibuat bumbu seperti ini, kemudian bisa dididihkan. Nah, gampang kan cara buatnya? Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Resep 6 cireng tahu. Siapkan 7 kotak tahu putih atau kalau ditimbang ini sebanyak 250 gram. Selanjutnya kita haluskan menggunakan sendok garpu. Bumbunya 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus dan aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 5 sendok makan atau 50 gram tepung tapioka dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml air dan aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga adonannya mengental seperti lem. Dalam wadah masukkan 150 gram tepung tapioka atau sebanyak 15 sendok makan. Ini saya masukkan dulu 150 gram ya. Kemudian dalam keadaan masih panas, masukkan biang tahu yang sudah kita buat tadi dan diaduk hingga tercampur rata. Karena ini masih terlihat sangat lembek, saya tambahkan lagi 3 sendok makan atau sekitar 30 gram. Aduk-aduk lagi hingga rata. Jadi sengaja saya masukkan bertahap ya, kira-kira kurang tepung atau enggak. Ini masih lembek juga, saya tambahkan lagi 5 sendok makan atau sekitar 50 gram dan aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, sepertinya ini udah cukup. Sekarang kita bentuk-bentuk, dibentuk pipi sesuai selera mau besarnya semana. Nah, karena ini masih terlihat sangat lengket, jadi saya tambahkan lagi 3 sendok makan tepung tapioka atau sebanyak 30 gram, kemudian aduk lagi hingga rata. Jika sudah selesai dibentuk, ini siap untuk digoreng. Setelah minyaknya panas, ini digoreng. Goreng menggunakan api sedang hingga bagian luarnya itu kering ya. Setelah kira-kira cirengnya kering, bisa diangkat dan jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu ya. Untuk sisanya, kalau nggak mau digoreng semua, bisa disimpan di dalam freezer dengan wadah tertutup. Untuk sambal cocolannya, ini saya buat dari 3 sendok makan saus sambal, tambahkan 1 sendok makan kecap manis dan sedikit perasan jeruk. Aduk hingga rata. Atau kalian kalau punya versi lain juga boleh ya. Nah, cireng tahunya siap disajikan menggunakan saus cocolannya, kering dan lembut di bagian dalam. Selamat mencoba ya.
Semoga berhasil. Resep 7, cireng banyur. Untuk bumbunya ini mau saya blender, ada 7 buah cabai rawit merah. Kalau suka pedas boleh ditambah. 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 5 buah cabai merah keriting. Tambahkan sedikit air, kemudian di blender hingga halus. Kalau mau diulek juga boleh ya, sesuai selera aja. Hasilnya seperti ini, dan ini siap untuk dimasak. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 500 ml air dan dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, baru dimasukkan bumbu halus yang di blender. Jadi pastikan airnya sudah mendidih agar nanti aromanya itu tidak langu ya. Tambahkan 1 sendok makan gula merah, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Masak kurang lebih 5-10 menit menggunakan api kecil. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau udah matang, siap matikan api kompor dan diangkat. Untuk bumbu cirengnya ada 2 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, boleh juga pakai ketumbar yang butiran. Tambahkan 1 sendok teh garam, ulek hingga halus. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak. Masukkan 125 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 250 ml air. Masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga adonannya itu halus, tidak ada tepung yang menggumpal. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan bumbu yang sudah diulek halus, aduk rata. Selanjutnya, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonannya itu lengket. Kira-kira seperti ini ya. Angkat. Pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu siapkan 150 gram tepung tapioka dan 50 ml air. Masukkan sedikit demi sedikit tepung tapioka, kemudian cubit-cubit adonan atau ambil adonan sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi fungsi dari tepung tapioka ini adalah agar tangan kita itu tidak lengket dan juga agar tidak panas. Lakukan sampai selesai. Setelah adonannya selesai dicubit-cubit semuanya, tambahkan 50 ml air dan aduk hingga rata. Jadi setelah adonannya itu dicubit-cubit alias berhamburan seperti ini, nanti akan kita satukan kembali ya. Dengan cara seperti ini nanti cirengnya itu akan berasa jauh lebih lembut. Ambil adonan lalu kita satukan seperti ini. Dipipikan lagi hingga menjadi satu. Tidak usah terlalu bertenaga dan juga jangan terlalu ditekan ya. Cukup sampai adonannya itu bisa menggumpal menjadi satu. Nggak harus menempel banget juga nggak apa-apa. Jika sudah, cirengnya siap digoreng. Siapkan minyak yang panas. Goreng cirengnya hingga matang sampai kering ya. Ini digoreng pakai api sedang, jangan lupa untuk dibalik-balik. Kalau cirengnya udah matang, angkat dan tiriskan. Goreng sisa cirengnya hingga selesai. Nah, ini cirengnya sudah saya letakkan di mangkuk, kemudian siram menggunakan kuah yang sudah kita buat tadi dan beri perasan jeruk nipis. Cirengnya siap disajikan. Kuahnya seger, pedas dan enak banget. Cirengnya juga sangat lembut. Selamat mencoba ya. Terima kasih.